Surah Hud. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia.
dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dia, Nuh, berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.
Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu, jika dia menghendaki. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal, hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia, anaknya, menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia, Allah, berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia, Nuh, berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih.
Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu." Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya." Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Dia, Saleh, berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah,
Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud, dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah, diturahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga, dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit, dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu
tiadalah jauh dari orang yang zalim. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan Dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia. Dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara, dan ada yang berbahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku
Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat, dan tunggulah. Sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu, dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakalah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah